Baiklah adik-adik, sekarang kita sudah sampai pada soal nomor 35. Bagian dari endodermis akar yang mengatur masuknya air dan mineral dari korteks ke stil adalah titik-titik. Oke. Pengangkutan air dan mineral itu terjadi dengan dua cara, yaitu ada ekstravaskuler dan juga intravaskuler. Kalau intravaskuler itu terjadinya pada silinder pusat. Karena apa? Karena intravaskuler itu terjadinya di dalam pembuluh, ya. Pembuluh itu adanya pada silem di silinder pusat, ya. Nah, jadi kalau yang dari epidermis, korteks dan juga endodermis itu secara ekstravaskuler. Nah, secara ekstravaskuler itu sendiri nanti ada dua macam. Ada secara apoplas, ada secara simplas. Nah, kalau yang secara apoplas itu dia melalui celah antar sel dan juga melalui dinding sel. Melalui celah antar sel. Dan juga melalui dinding sel atau melalui bagian-bagian yang tak hidup, ya. Kemudian kalau simplas itu melalui bagian-bagian yang hidup, yaitu melalui sitoplasma sel. Oke, ya. Nah, jadi gitu. Terus kalau kita urutkan jaringan pada akar tanaman dari luar ke dalam, itu yang paling luar adalah epidermis. Kemudian setelah epidermis itu ada korteks. Kemudian ada endodermis. Kemudian setelah endodermis itu ada silinder pusat. Kemudian setelah silinder pusat itu nanti dia dibagi lagi jadi 5 bagian kalau tidak salah, ya. Ada perisikl. Kemudian ada phloem, cambium, xilem, dan juga ampulur. Nah, itu bagian-bagiannya, ya. Nah, dari epidermis, korteks ke endodermis itu bisa terjadi secara simplas dan juga apoplas. Kemudian dari endodermis ke silinder pusat itu terjadi pasti secara simplas. Kenapa? Karena di endodermis itu ada sebuah struktur yang fungsinya mengatur untuk air itu yang tadinya mengalir melalui celah antar sel dan dinding sel itu masuk ke dalam sitoplasma. Struktur itu disebut dengan pita Kaspari. Nah, si pita Kaspari itu fungsinya adalah menghalau air agar masuk ke dalam sitoplasma. Menghalau air agar masuk ke sitoplasma. Ya, kenapa dia bisa berfungsi untuk menghalau air? Karena si pita Kaspari itu adalah sebuah struktur yang kedap air. Jadi dia tidak bisa ditembus dengan air, makanya airnya mau tidak mau bakalan masuk ke dalam sitoplasma sel dan beralih dari apoplas menuju ke pengangkutan secara simplas, gitu ya. Maka jawabannya itu adalah B untuk soal nomor 35, karena dia yang fungsinya untuk mengatur masuknya air tadi, mengatur untuk beralih dari apoplas menjadi simplas. Oke, demikian dulu penjelasan kakak untuk soal nomor 35. Kita akan bahas soal selanjutnya pada video berikutnya.